Balik lagi bersama Kenyut di Prime Talk. Ya, hari ini kita kedatangan orang yang salah satu orang yang muncul di kontestasi HIPMI di Kota Medan. Ini kalau nggak salah udah reschedule ke 3 kali ya? Iya benar ya? Sorry ya. Bang Olko Olilasiba. Ya, terima kasih. Luar biasa, ada keliling-keliling bersafari kemana aja? Keliling kita kemarin ke Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, gitu ya, ke Tebing Tinggi. Nih kedepannya mungkin kita mau ke Siantar, Simalungun, sama Tanjung Balai nanti. Oh berarti ini Sumut ya, bukan Medan ya? Sumut. Kirain ini pemilihan kontestasi untuk Medan. Enggak, kita lingkupnya Sumatera Utara. Oh, lingkupnya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nanti mungkin kita minggu depan mau roadshow juga ke Madinah, Tapsel, Padang Sidempuan, Tapteng, Sibolga. Oke. Selama roadshow itu sebenarnya kayak apa-apa saja sih yang dikampanyekan dan disampaikan? Karena kan kalau misalnya kayak partai kan ketahuan tuh saya akan Ya gitu kita kan. janji, kalau kayak partai kita janji lah ya, mungkin ya. Kalau ini lebih ke visi dan misi lah ya. Bisa mempererat tali silaturahmi seluruh pengurus HIPMI se-Sumatera Utara, ya kan, membangun network. Karena kan kita berorganisasi kan network yang kita cari kan. Benar. Gitu kan. Ya itu sih. Ya kalau kayak janji ya kayaknya enggak sih, karena kita namanya pengusaha ini janji kalau nggak ditepati susah nanti. Komitmen ya kan, nah itu susah. Jadi lebih bagus kita program visi misi. Nah, itu kan insya Allah kita bisa jalanin gitu loh, kan gitu. Berarti kan maksudnya gini, HIPMI ini kan sebuah organisasi. Ya. Ini sebenarnya kalau aku bilang atau pengen tahu ini apakah organisasi yang menjadi pendukung pemerintah atau gimana? Sampai hari ini saya nggak tahu nih peranan ataupun porsi dari si HIPMI sendiri. Kalau setahu saya kan dulu ada Kadin, ada ini dan lain-lain gitu. Nah posisi HIPMI ini sendiri gimana sebenarnya? HIPMI ini sama sebenarnya sama seperti Kadin. Cuman Kadin memang diatur undang-undang ya. Kalau kita memang bergerak dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga HIPMI. Artinya HIPMI tersendiri organisasi pengusaha muda yang dia 19 tahun sampai 40 tahun. Jadi umur lewat 40 tahun lagi udah nggak HIPMI lagi jadi. Oh gitu? Iya udah nggak masuk HIPMI lagi. Dewan penasehat nggak bisa? Ya kan, jadi udah nggak bisa HIPMI lagi, dewan penasehat lah mungkin ya kan. Gitu. Jadi ya HIPMI ini memang harus bersinergi dengan pemerintah. Harus. Di mana-mana, di kabupaten kota, di daerah, di nasional bahkan kita memang harus bersinergi dengan pemerintah gitu. Kita mendorong ekonomi pemerintahan ini sebenarnya supaya baik lah kan gitu kan. Gitu. Ini kan kita tahu kontestasi sekarang itu kalau nggak salah calonnya 2 orang. Dua orang gitu. Terus ya sama-sama melakukan safari sekarang. Ya, sama-sama melakukan safari. Nah, ini bisa dibilang maksudnya kalau aku bilang tindakan politik kan kalau misalnya bersafari ini kan. Ya, politik, ya kan? Politik. Maksudnya kayak gini. Sepede apa? Bang Ulko lah sepede apa gitu. Kenapa memang aku nih yang harus jadi ketua. Maksudnya dalam arti kalian itu lebih baik memilihku. Kalau kita memang udah terkader ya dari HIPMI. Artinya kita memang sayang sama HIPMI, kita cinta sama HIPMI. Memang kita juga besar bisnis kita karena HIPMI. Oh dari awal rinti karir bisnis itu memang dari HIPMI? Ya, jadi 2011 saya itu pertama berHIPMI. Saya masuk HIPMI itu 2011 dari paling bawah lah itu ya. Jadi saya dari HIPMI perguruan tinggi. Oh dari perguruan tinggi? Dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi terus kita masuk ke daerah, ya ke Kota Medan tuh, kabupaten kota Medan dulu, baru kita ke daerah. Habis itu saya pernah menjabat menjadi ketua HIPMI Deli Serdang. Deli Serdang. Oke. Lalu saya dikasih amanah lagi menjadi ketua bidang 2 dulu pertama, di zaman pengurusan sekarang ada Bang Reja.
Ya, pengurusannya memang udah mau habis lah, makanya mau musyawarah ini kan. Alhamdulillah saya dipercaya setengah periode dipercaya menjadi ketua OKK BPD HIPMI Sumut. Itu yang ngurusin organisasi lah, semua organisasi kaderisasi kan gitu. Itu jadi ya kita lihat juga senior-senior kita sukses nih. Tidak ada yang tidak sukses dalam berhimya. Kita kan bercita-cita mau tinggi. Kita mau sukses, kita mau jadi orang besar, banyak bisa bantu masyarakat, bisa bantu kawan-kawan, sekalinya lingkungan kita kan gitu kan. Nah itu yang mendorong saya pengen jadi HIPMI, pengen menjadi ketua HIPMI gitu lah. Karena toh juga saya kader dari segi bisnis juga mungkin bisa dibilang sudah settle lah ya gitu. Jadi saya sudah pikirkan baik-baik. Memang kita nih rasanya bisa memimpin organisasi ini kan gitu. Oke. Jadi kan memang dari awal perjalanan even dari 2011 ya. 2011 sudah mulai masuk di HIPMI di Universitas Mahasiswa ya. Ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Udah seperjalanan itu berarti juga udah banyak organisasi yang diikutin. Lumayan. Ada lah beberapa. Ada. Banyak lah ya. Ada salah satunya saya pernah jadi presiden Junior Chamber Internasional GCI dulu. Presiden Junior Chamber. Oh, Presiden Junior Chamber Internasional. Itu apa sih? GCI. Sama organisasi pengusaha juga, muda juga. Cuman dia basicnya kalau HIPMI Indonesia, kalau ini nasional, internasional. Ya, internasional. Itu. Oh, I see. Berarti memang udah banyak lah ya, udah banyak organisasi yang diikutin gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin HIPMI, saya tuh orang awam Pak. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu tuh HIPMI itu isinya pengusaha tok gitu kan. Iya. Terus kayak yang mau ikut apa boleh ya gitu. Kayak kita yang penghasilannya ini kayak laba bersih bulannya 3 juta, walaupun ini rumah makan gitu. Boleh. Di HIPMI ini kita tidak membedakan besar kecil usaha. Mau dia punya pabrik kelapa sawit, mau dia tukang jeruk pinggir es jalan, tetap dia pengusaha judulnya. Selagi dia masih muda, kita akui dia pengusaha, kita akui dia HIPMI. Jadi tidak ada membedakan di organisasi kita ini. Tidak ada membedakan besar kecil. Nah, di dalam suatu acara kita sama-sama pengusaha. Sama berdirinya, tidak ada kita perbedaan. Dan yang pasti kayak kebutuhan administratif ataupun syarat-syarat ketentuan berlakunya juga harus dipenuhin dong. Iya dong, harus dong. Kita kan orang pada tahu nih, Bang Holko muncul di dalam kontestasi ini. Mungkin ada sebagian orang mungkin udah banyak yang kenal. Ya. Tapi mungkin ada sebagian lagi mungkin yang masih mencari tahu siapa Holko ini gitu kan. Bagaimana track recordnya gitu kan. Dan bagaimana visi misi besarnya gitu. Orang kan belum tahu. Kadang kan kita kalau harus ngebahas rekam jejak itu harus dari kecil Bang. Gitu. Ya betul. Ya, harus dari kecil. Harus seberapa bisa terukur track recordnya. Iya benar. Gitu. Kalau harus kita ngomongin dari zaman kuliah, zaman SMA dan lain-lain gitu kan. Pendidikan seperti apa yang Bang Holko dapat gitu sampai pada akhirnya orang-orang yang berani mengambil kontestasi di kepemimpinan itu kan pasti punya jiwa kepemimpinan. Ya. Yang tidak sedikit banyak juga pasti Abang juga punya perusahaan yang memimpin banyak karyawan gitu loh. Nah, orang-orang mungkin pengen tahu perjalanannya seperti apa sampai hari ini. Iya. Jadi ya kita tuh memang dididik sama orang tua dulunya memang berusaha lah ya. Saya memang kalau dari SD, SMP, SMA itu masih main terus lah ya kan, main terus. Di SMA kelas 2 itu orang tua ada doktrin kita. Tuh, doktrin kita tuh mau ngapain besar. Nah, sampailah ya kita tamat SMA, kuliah. Nah, di situ di kuliah itu memang nggak tahu kenapa memang saya pingin bisnis gitu, karena memang orang tua ada doktrin tuh. Dia tak kenapa juga orang tua ini selalu bilang, padahal banyak gitu, kenapa nggak dibilang tuh tukang pom bensin, tuh tukang ini susah, mau nggak jadi kayak gitu. Dia selalu bilang tuh ada tukang becak, jangan sampai jadi kayak gitu besar. Dia doktrin itu gitu loh. Nah itu jadi motivasi kita, aku harus bisa mandiri nih kan gitu kan. Gitu. Jadi semester 2 lah ya, umur baru 19 tahun gitu. Jadi ada om saya di Pantai Cermin,
kampung di Pantai Cermin. Oh, aslinya di Pantai Cermin. Ibu Pantai Cermin, bapak Ampera Ampera, sama-sama Melayu nih dua-dua. I see. Ya kan. Jadi ada di belakang tanah kita, dia nawarin karena dia tahu kita bermain dengan sektor perikanan, ya hubungan laut-laut lah gitu kan. Dia tawarin coba itu bisnis, ada kepiting lunak. Kepiting lunak. Iya, bisnis kepiting lunak. Itu 19 tahun. Jadi orang tua kalau cerita modal juga dia nggak kasih juga banyak sih gitu arti pada saat itu saya anak hukum, fakultas hukum, mana lah kita tahu apa namanya RAB ya kan buat ini mana tahu kita. Jadi saya bilang, jadi saya ini pernah tamat SMA minta modal lah 50 juta dia kasih. 50 juta minta modal kasih, saya main project lah, ada marka jalan. Ya udah, hasil dari untung itu saya buka warnet. Karena kebetulan memang gamers juga dulu. Oh iya, lagian zaman-zaman itu juga warnet lagi in-innya gitu, lagi in-innya. Ya udah buka warnet, ada modal lah sedikit, modal kepiting lunak ini tadi 1,5 juta. Jadi saya pingin tuh memang cari bisnis yang memang bukan orang tua, turunan orang tua. Itu pula. Paham. Itu pengen punya pijakannya sendiri. Pingin punya ini. Jadi kadang kan orang tua ya, luan kita makan garam katanya. Bahasa itu kan luan kita makan garam katanya. Udah mati kartu kita. Iya kan, nggak bisa kita ngomong apa-apa. Kebetulan ini saya coba 1,5 juta. Untung saya 700.000 pada saat itu. 1 bulan. 1 bulan 700.000. 1 bulan modal 1,5 juta tadi. Ya untung. Saya minta modal sama orang tua 100 juta. Ya saya rasa sih kayaknya kalau modal pada saat itu ya, kalau di uang 100 juta mungkin dia ada gitu loh. Tapi dia nggak kasih. Dia tapi besok kayak esok harinya dia kasih nih ada kopi sertifikat. Apa ini? Mana kita tahu dia apa ini kan? Jadi ada salah satu teman saya, aku mau bisnis nggak dikasih modal sama bapak aku nih, kan? Padahal dia ada nih, mungkin nggak ada. Tapi masa dikasihnya aku kopi? Itu apa? Fotokopi sertifikat. Iya kan? Itu apa ini katanya? Oh itu pakai bank katanya. Mana lah kita tahu bank ya kan? Anak hukum ya. Mana tahu kita bank. Kebetulan sekali. Jadi saya ke kantor orang tua sering kan habis kuliah pulang ya nongkrong lah di situ. Saya lihat ada salah satu bank lah keluar dari ruangan bos. Saya bilang jual nama bos juga lah nih ya kan. Saya anak Pak Siba, saya bilang ya kan. Oh iya, saya ada bisnis ini piting lunak. Oh iya, apa itu? Cobalah katanya. Duduklah kami nongkrong kan, ketemu. Ini udah buat RAB, apalah di RAB ini kan nggak tahu gitu. Situlah saya belajar dari Google juga lah ilmu nih tadi. Karena kok di kuliah dulu kan sering Google juga yang bantu kita. Benar. Kalau anak hukum kan mengarang aja. Iyalah, kan, spekulasi tinggi, Pak. Iya kan. Ya udahlah. Jadi ya kita coba lah ya kan, cari di Google gitu, coba cari Google, bisa lah. Sampailah pada akhirnya tiba waktunya, Pak, ini hari mau akad. Apa nih katanya kan? Iya. Ya nanti papa diminta datang sama ini. Di situ saya belum punya NPWP, belum punya apa. Anak umur 19 tahun mana boleh pinjam uang. Oh iya benar. Disitulah saya pertama kali punya NPWP, uruslah sendiri ya kan. Pajak ini pertama online loh itu. Benar. NPWP. Ya udah. Ya udah. Teken lah. Ini kok segini katanya kan. Pantas lah orang ini mau, rupanya aset. Saya nggak tahu aset ini berapa. Oh, nilai asetnya Bapak nggak tahu berapa, Pak? Nggak tahu berapa. Bahaya kali ya. Nyekolahin surat tapi asetnya nggak tahu berapa. Pinjamnya berapa? Itu nggak tahu berapa. Jadi pada saat itu saya pinjam 160 juta. 160. Di oke kan lah sama mereka, kita nggak tahu. Rupanya asetnya tadi 3 miliaran. Iya, berarti kayak cuma 0,5 dari nilai aset kan? Pantas lah bank ini tadi mau ya kan. Kita pun nggak tahu. Ya itulah dia. Kita bisnis di situ lagi masa kuliah. Saya Senin sampai Jumat tuh pertama emang awalnya kayak aku lebih penting cari uang. Kuliah ntar dulu. Sampai orang tua marah, bos cewek lah kan terutama.
selesaikan dulu kuliahnya katanya gini-gini. Kita udah sih megang uang gitu kan. Oh. Itu ya udah disitulah saya meniti karir bisnis dari nol sampai saat ini ya. Itulah cerita bisnis kita Kepiting Lunak tadi. Sampai sekarang masih tuh? 2011 ya 2014 berhenti. Karena kan Menteri Susi kebijakan pemerintah dulu transisi dari Pak SBY ke Pak Jokowi, menterinya pun Menteri Susi melarang ekspor. Stop, baru saya main tambak udang. Jadi ini kayak udah garis tangan ya. Yang di atas bilang kayaknya ini jalurnya gitu. Jadi kita tuh pertama gak ada niat bisnis udang apa, nggak ada. Cuman memang senang gitu di sektor perikanan ini gitu loh. Jadi ya udah kita coba, ada kebetulan warisan mau jual nih tanah ini, tambak ini. Kakek saya dulu memang punya tambak udang juga, 10 tahun vakum, nggak ada yang meneruskan. Nah, jadi kayak garis tangan aja gitu. Yeah. Kita dulu kecil-kecil main di situ, ya kebetulan ada modal, ya udah kita cicil-cicil tambak itu sampai selesai lah kan gitu. Jadi aset kita pribadi itu. Jadi mainlah bisnis udang kan gitu. Nah baru bulan 9 2020 kemarin dibuka lagi pintu ekspor Kepiting Lunak. Sampai lah sekarang. Iya. Kan? Kadang memang kita suka bingung atas kebijakan pusat ya gitu. Ada sektor yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan. Tapi maksudnya kan kita juga sebagai pelaku kita nggak bisa berbuat banyak. Hanya paling bisa ngikutin rules ataupun peraturan yang berlaku kan. Iya. Paham. Oh berarti udah pindah sekarang ke udang. Udang. Jadi ini jalan dua segmen lah kan. 2 segmen, itu fokus saya ya. Saya di segmen itu juga saya ada megang resort lah. Jadi, nah ini lucu juga ceritanya. Jadi orang tua kan ngelihat kita ini udah besar karena memang dilihatnya mampu memimpin mungkin perusahaan lah kan. 2015 saya dikasih pegang resort. Yang di pulau sampai sekarang 2015. Panjang nggak langsung bisa dikasihnya kemarin kan? Benar. 2015 kita dikasih pegang resort, ada hotel, ada restorannya, wisata lah ya, wisata syariah. Di situ kita dikasih pegang, situ kita diamanahkan, dipercaya sama keluarga, bisnis keluarga lah. Itu bisnis keluarga. Bisnis keluarga, kita dipercaya lah kan gitu kan, gitu. Ya pernah di posisi bawah, pernah. Karena tingkah laku juga, ya kan, uang itu habis, bisnisnya udah pernah lah dialami. Ya mungkin pada saat itu kan uang ada, kondisi masih muda, ya kan. Itu, tapi saya beruntung pada posisi saya pada saat itu masih muda, pernah mengalami kesulitan. Di situ kan kita udah dikasih amanah sama orang tua, ya kita takut lah amanah ini nggak kita jalankan, udah pasti main-main aja kau katanya ya kan, mana berani kita. Memang posisi ya dulu mungkin jajan ada lah, ya dikasih, begitu masuk uang 160 juta tadi itu ke rekening pribadi ya kan, banyak kali ini ya kan. Udah makan belum gitu ya Pak? Gaya lah pokoknya, bener. Gaya lah pokoknya. Itulah awal outstanding saya di bank itu 160 juta, naik itu juga berkat HIPMI. Nah disitulah saya kenapa saya bilang mungkin saya yang besarkan bisnis saya juga HIPMI, karena pada saat saya berbisnis, saya berHIPMI juga, network tadi ini ada. Paham. Saya juga golf, ternyata network itu banyak di situ. Ya kita ikut senior kita golf, diajakin, ada sama pimpinan bank sama ini. Nah terbuka tuh jalur semua, yang nggak mungkin jadi mungkin gitu loh. Ya alhamdulillah outstanding saya sudah lumayan lah gitu ya, udah miliaran lah kan gitu, berkat HIPMI kan gitu kan. Nah gitu, makanya
inilah tekad saya juga gitu untuk membesarkan HIPMI gitu loh ya. Karena saya juga sudah dibesarkan HIPMI, mungkin balas jasa saya untuk membesarkan HIPMI ke depan ini kan gitu kan. I see. Gitu. Berarti memang perjalanan panjang ataupun fluktuatif tadi masalah bisnis dan lain-lain, sedikit banyaknya keberhasilan itu juga karena dari awal juga udah ikut HIPMI gitu. Ya, dan semua link ataupun katakanlah panel-panel yang lain itu juga disupport ya di situ ya. Benar. Gitu. Main golf loh Bapak ini. Kan main golf makanya kulit agak hitam sedikit ya. Apa golf yang cuman ini doang tuh Pak? Drive apa? Driving ya. Driving. Itu banyak Pak teman-teman saya itu main golf driving pakai Converse dia. Gitu. Tapi itu ya ternyata memang panjang untuk sampai mengambil ternyata juga udah pernah mimpin yang di Deli Serdang. Ya. Terus pada akhirnya sampai kemari juga. Ini kan ngomongin kondisi sekarang, ngomongin HIPMI adalah ngomongin pelaku usaha dong ya pengusaha. Kita tahu lah kondisi sekarang itu kondisi pandemi. Ada banyak pergerakan yang terhenti dan terhambat, entah itu karena kebijakan, entah itu karena kondisinya sekarang. Nah, pasti dong Bang Ulkus sendiri punya apa ya bahasanya? Punya pandangan perspektif pribadi untuk gimana caranya mensiasati kondisi ini. Tapi buat aku kayak kita bisnis tetap bisa jalan nih dengan kondisi yang seperti ini. Stimulan apa yang menurut Abang ini harusnya ada stimulan seperti ini seperti ini. Kalau menurut saya sih ya, ini sekarang dari sektor mana nih kan gitu. Ya. Nah, kalau dari segi bisnis kita masih banyak lagi kalau lingkupnya Sumatera Utara, masih banyak sektor-sektor yang tersentuh. Yang memang tidak terkendala dengan pandemi ya. Contohnya perikanan lah, ekspor. Oh iya. Pertanian, ya kan. Nah ini dua sektornya kebutuhan hidup kan gitu. Nah contoh misalnya kayak udang, harganya sangat tidak terganggu, bisnis yang sangat tidak terganggu. Nah kita di sini bergunanya berorganisasi ini kan gitu. Si A bisnisnya ini, si B bisnisnya ini, bisnisnya kena pandemi, bisnis si A. Inilah network tadi. Ya di sinilah kita guna HIPMI. Sini kita berkolaborasi. Sini kita bersinergi. Kan gitu kan, bisa supply ini. Kan ini tertolong. Si B tadi kan tertolong. Kan gitu kan. Contoh mungkin dia di Binjai. Oke, let's say dia di Binjai. Mungkin ya. Nggak ada itu air asin ceritanya. Oke, ya benar. Ya kan. Ya, mungkin kan dia bisa connect dengan HIPMI Sergi yang banyak, mungkin ada lahan, bisa invest ini kan gitu kan. Itu. Jadi kalau saya rasa mungkin alhamdulillahnya sektor saya sih nggak terlalu ini. Cuman kena juga sih ya sektor kita pariwisata resort kita. Oh iya. Terkena dampak juga kan gitu. Yang satu. Kan. Nah memang karena kebijakan pemerintah kan memang kan gitu. Ya plus minus sih kalau menurut saya kebijakan pemerintah ini ada baik ada enggak. Ya kalau memang ada baik ada yang tidak, ini kan pandangan orang masing-masing. Benar. Tinggal lagi kita mencari gimana jalan keluar yang baik lah, yang bisa menurut saya kayak yang tadi itu saya bilang ya mungkin bisa kita punya teman tuh di kabupaten lain atau di kota lain yang bisa mensinergikan ini kan gitu. Jadi saya rasa sih win-win solution. Kayak contoh kayak saya buka kok misalnya kayak siapa mau invest orang di kota, oke silahkan gitu, kita jalan sama-sama, kita sharing profitnya gitu loh. Nah jadi kan bisa membantu gitu loh. Itu termasuk win-win solution bagi saya dalam sektor bisnis saya ya gitu kan gitu. Oh berarti juga kita juga pelaku nggak boleh berhenti untuk mencari kemungkinan lain. Nggak mungkin, karena kan nggak semua ya. Contoh lah dalam pandemi ini, siapa sangka yang tadi rendah bisa naik, yang naik bisa jadi rendah. Siapa sangka ya mungkin pengusaha hotel bintang 5 bisa apa ya bahasanya, bisa pas-pasan lah kita bilang, nggak bisa kita bilang drop banget lah. Kita bilang pas-pasan. Siapa sangka toko apotik mungkin bisa jadi naik. Itu kan berputar gitu loh. Tinggal lagi kita mencari sisi. Jangan putus asa, jangan pernah putus asa. Kita cari semua itu ya, mungkin Tuhan kasih cobaan untuk kita karena kita bisa jalanin kan itu.
Kalau saya percaya, saya sedikit percaya dengan, bukan sedikit ya, saya percaya dengan pernyataan Charles Darwin tentang teori revolusi. Ya, manusia itu akan berkembang dan akan berevolusi karena kondisi. Ya kan. Jadi selagi masih punya harapan untuk hidup, ketika terjadi sesuatu kondisi kondisi seperti ini yang harus membuat kita itu berevolusi ataupun memikirkan hal-hal baru, kayaknya itu harus patut dicoba kan. Ya, betul. Iya kan. Betul. Sama layaknya apa yang Abang pikirkan tadi tentang mencari kemungkinan relasi-relasi yang terbentuk selama ini untuk mempertahankan ya apa yang udah kita bangun kan. Iya, betul. Gitu. Bang Olko. Siap. Kita bahas semua lah ya, dari mulai zaman sekolah, terus gimana Bang memulai karir, terus memulai bisnis bagaimana, terus bagaimana berorganisasi gitu. Itu kan semua sebenarnya ada pemicunya gitu ya. Dalam arti kalau sampai ada kan orang-orang yang insecure, yang gimana aku mulai bisnis ya, aku aja nggak punya modal, aku nggak punya privilege ini, nggak punya privilege itu gitu kan. Kalau menurut Bang Olko sendiri, seberapa besar perbandingan antara niat sama privilege ya? Kita nggak bisa bilang bohong. Ada orang bilang sama-sama mulainya dari nol, tapi garis start yang berbeda. Iya kan? Ya. Kalau menurut Bang Olko sendiri lah, seberapa mensupport itu, entah itu tadi kayak niat dan privilege. Yang penting yang pertama tuh niat ya. Niat ya. Udah pasti kalau niat semua harus kita niat ya kan. Kalau kita nggak punya niat sama aja bohong itu semua ya kan. Niat lah terutama kayak gitu. Kalau modal mulut aja pun orang bisa. Oh bisa? Bisa lah. Apa ya, kepercayaan. Oh. Kalau orang percaya sama kita semua bisa. Building trust dulu ya. Iya kan, kepercayaan. Kita lihat usaha kita pandai cakap, kita pandai menjelaskan. Mungkin dengan kepercayaan tumbuh modal. Ya kan. Orang tua pun ngajaran gitu juga loh kan. Cemana cara bisnis nggak pakai modal katanya. Cemana dalam hati ini ya kan. Rupanya dalam perjalanannya ada gitu loh. Contohnya begitu. Ya siapa tahu contoh hal kecil, kita punya teman, aku mau join samamu lah. Kan nggak modal kita. Modal cakap aja nih tadi kan. Iya benar. Teken, ya kan, perjanjian. Jadi kan nggak punya modal kan, tapi ya modal kita adalah isi kepala kita. Oh ini aku mau bisnis ini nih. Ini buat grand desainnya nih. Wah ini gini nih, gini. Tapi duitnya nggak ada nih bos. Gitu. Duitnya nggak ada nih. Mau duit kan, bos kan ada duit kan, bantulah bisnis kita kan. Gitu. Tapi tetap dong harus dibarengin tadi dengan ngomong privilege kan juga nggak ngomongin modal doang, ngomongin kenalan, link dan lain-lain relasi. Itulah gunanya HIPMI kan, balik lagi. Oh, ini kan semua bisnis itu kan lagi dikerjain dan lain-lain gitu kan. Apa sih sebenarnya kebutuhan yang harus dipenuhin kok sampai Bang Olko segitu banyak yang nggak bangun bisnis? Gimana? Apa yang pengen, maksudnya sebenarnya kebutuhan apa, dan arti kan orang punya kebutuhan nih, maksudnya punya target-targetan nih gitu, sampai sebegitu besar membangun bisnis BR ini. Iya, orang kan ngikutin zaman ya. Kita ini kan hidup makin lama makin canggih. Oke. Handphone kita butuh, isi kuota kita butuh, iya kan? Mau benar. Buka WA butuh kuota. Token listrik. Iya. Minyak mobil, iya kan? Kita kan butuh lifestyle kan. Masa mungkin kita nongkrong kita nggak bayar kan? Malu kita kan gitu kan. Bener. Yang mau dibayar-bayari orang terus. Kita bayari orang dong kan gitu. Iya benar. Jadi buat anak-anak muda yang ada di luaran, jadi mulai aja dulu bisnisnya, ya. Kenapa anak muda harus mulai bisnis, bos? Karena kayak tadi, setiap tahun handphone keluar baru. Terus kalau yang punya pasangan, skincare kan mahal ya Pak. Skincare lagi, belum lagi adik-adik itulah kita bahas adik Medannya kan. Benar. Adik itu, Bang minta ini, Bang minta ini, kan malu kita sebagai laki-laki nggak bisa membiayai. Masa nggak ada? Ya kan pengusaha nih. Iya. Jadi pada akhirnya kayak tadi yang aku dapetin adalah semua yang punya badan usaha atau UMKM itu boleh dan masuk. Ya. Boleh. Semua punya kesempatan. Bahkan nanti katakan semua bisa kesempatan jadi pemimpin. Ya, betul. Ya. Semua bisa. Dan semua bisa bersinergi. Ya. Oh, berarti itulah gunanya tadi. Aku baru tahu lah ini fungsi keseluruhan pada akhirnya HIPMI itu seperti apa. Ya. Dan apa-apa tadi yang Bang Olko ceritain ke aku juga sebenarnya kayak jadi stimulan ya pada akhirnya. Oh, ternyata kayak tadi fotokopian
surat aja bisa jadi modal gitu loh. Jadi ada hak agunan gitu dan lain-lain gitu kan. Ya walaupun nggak semuanya, mungkin saya kemarin jalannya ya punya nih aset kan nggak semuanya punya aset. Tapi semua punya kemampuan. Tapi kan punya niat dan kemampuan. Dan punya ide, itu yang luar biasa. Ya, kan? Ya. Thank you loh udah hadir Bang. Siap, terima kasih. Nanti di kontestasi tanggal berapa, bulan berapa tuh? Insya Allah sih tanggal 14 sampai 15 September. Insya Allah. Sukses terus, lancar-lancar ya Bang. Siap, doain terus ya. Ya, nanti kapan-kapan datang kembali lagi. Siap, thank you. Ya. Siap, thank you. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai ngobrol. Jadi kita bakal balik lagi minggu depan dengan bintang tamu yang lebih luar biasa lagi. Tetap di Prime Talk.